Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Apa namanya? Seperti biasa saja ya, kita akan membahas beberapa polemik-polemik yang ada di media sosial tentang politik dan tentu saja topik utama kita tidak jauh dari Kang Deddy Mulyadi. Karena siapa lagi gitu yang mau dibahas? Kang Deddy Mulyadi sekarang lagi panas-panasnya karena apa? Kita saksikan saja video berikutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, asli saya mau bertanya sama Bapak. Waktu kemarin 5 tahun Bapak menjabat sebagai wakil presiden, Bapak ngapain aja Pak? Bapak kerja apa Pak? Sekarang kok tiba-tiba mengkritisi masalah dana hibah? Yang jelas Pak ya, saya sebagai rakyatnya nih ikut menjelaskan sama Bapak kalau Bapak tidak tahu bahwa dana hibah itu langsung diberikan kepada santri berupa beasiswa. Kenapa tidak berbentuk dana hibah? Karena loba berit, loba garong, loba bangsatna Bapak bisi hayang nyawa mah. Aing. Jadi ya di sini Ma'ruf Amin sentil keras Gubernur Jabar itu hapus hibah pesantren itu kesalahan besar. Nah, kayaknya apa Ma'ruf Amin ini ya Pak Ma'ruf Amin ini tidak menonton videonya Kang Deddy Mulyadi pada saat dulu dana hibah sedang di stop gitu kan lagi rame-ramenya. Mungkin ini kenapa dipanasin lagi gitu, kenapa baru nyentilnya sekarang, ini udah lama gitu loh. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan penjelasan. Berarti Pak Ma'ruf Amin ini mungkin kemarin habis kuota atau apa habis paketan gitu ya, nggak apa HP-nya habis paketan jadi nggak bisa nonton konten Kang Deddy baru sekarang beli gitu ya. Ya apa namanya kan Kang Deddy Mulyadi udah bilang kalau misalkan ada hibah di stop itu karena ada kejanggalan yang pertama, kejanggalan yang saya tahu yang disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi di video yang saya tonton gitu kan. Deddy Mulyadi menyebutkan kejanggalannya itu ya karena dana hibahnya muter hanya di dua tempat, Tasik, Bogor. Kalau nggak salah Tasik, Bogor itu ya. Ya intinya di situ-situ aja katanya. Jadi pesantren yang lain tidak mendapatkan haknya gitu. Jadi dana hibah pesantren itu apa namanya muter di dua tempat itu aja. Pesantren lain kan masih banyak gitu yang apa namanya butuh dana hibah gitu. Cuman muternya di situ-situ aja makanya di stop sementara. Dan itu juga kalau kata si bapak berikut katanya sekarang katanya kan saya belum tahu update-nya mungkin itu update terbarunya ya guys ya. Bahwa dana hibah itu sudah diberikan langsung kepada santri berbentuk beasiswa gitu, dialihkan direlokasi gitu ya kalau nggak salah, itu bisa disebut relokasi gitu kalau nggak salah, soalnya kan tetap apa ke pesantren cuman ini langsung ke santrinya dan tidak berbentuk dana hibah, berbentuknya bentukannya itu apa beasiswa dan untuk para santrinya langsung gitu. KDM kena semprot Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden RI ke-13 terkait pembatalan dana hibah pesantren. Mau jadi apa Jawa Barat jika pesantren yang menjadi tulang punggung pendidikan moral sudah diabaikan? Mau balik lagi ke zaman jahiliyah? Menurut Kiai Ma'ruf, KDM telah melakukan pelanggaran besar, telah melakukan kesalahan besar, dan melanggar undang-undang pesantren yang didukung oleh pemerintah pusat. Asal Kang Deddy tahu ya, pesantren adalah salah satu pilar utama bangsa ini. Kalau tidak ada pesantren, kita belum merdeka. Bangsa ini berhutang besar dan kini sedang dianaktirikan, bahkan dituduh yang macam-macam. Jawa Barat yang mayoritas Islam merebak isu Islamofobia tentang pesantren ini. Dianggap sebagai tempat pencucian uang lah, dianggap sebagai sarang korupsi lah, dianggap sebagai tempat para politisi memainkan anggaran dan uang kotornya lah. Padahal ini semua adalah fitnah. Itu semua adalah narasi para buzzer-buzzer yang ingin menjelek-jelekan Islam dan menjauhkan umat dari pesantren. Pesantren sejak dulu hingga kini masih sama, tidak pernah berubah, masih mengajarkan nilai moral-moral dan ajaran-ajaran Islam yang luhur. Di pondok pesantren itu terutama yang masih tradisional, antara santri yang bayar dengan yang tidak bayar itu banyak kan yang tidak bayar. Bahkan ada yang dikasih beasiswa full, di antaranya itu anak-anak jalanan dan anak-anak yatim. Kalau ada yang mengatakan, lah sekolah negeri kan gratis, kenapa nggak kesana aja? Mereka mau tinggal di mana? Dan gaji para ustadz dan kiai-kiai ini juga ala kadarnya. Jadi kalau ada yang nuduh macam-macam terhadap pondok pesantren, terus terang kita semua ini sedih dan sakit hati. Kalau memang benar ada oknum-oknum yang memainkan anggaran, ya itu tugas Anda untuk memproses, ya untuk memutus mata rantainya, bukan dengan menghentikan anggaran, bukan menuduh macam-macam tentang pesantren. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat rakyat Jawa Barat ke depan. Kita harus punya pemimpin yang cinta pesantren.
Giliran pemilu saja, kalian pada datang berbondong-bondong mengemis suara ke pesantren. Begitu jadi, pada lupa. Gini. Yang pertama apa namanya? Silahkan diriset dulu ya datanya untuk Pak Eko ya, Bang Eko Widodo yang terhormat gitu ya. Karena beliau ini apa mendukung pesantren. Cuman masalahnya berita yang beliau baca gitu ya, tidak sepenuhnya dibaca ya, mungkin malas baca berita gitu. Dan kalau misalkan gini aja, simpelnya gini aja. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi memang melanggar undang-undang, laporkan saja dong. Kalau Anda merasa benar, laporkan gitu. Ya kalau kau apa, kamu kan sebagai warga, itu berhak melaporkan apa pemimpin gitu kan. Kalau misalkan dirasa pemimpin itu salah di mata Anda, coba laporkan. Kalau Kang Deddy Mulyadi apa dinyatakan bersalah gitu kan, nah boleh Anda keluar-keluar seperti ini. Boleh Anda nyebut KDM Islamofobia gitu, anti Islam. Jadi gampang gitu ya. Kalau misalkan Anda merasa Anda benar dan apa bilang KDM ini anti Islam dan melanggar undang-undang, laporkan saja. Simpel kok. Dan yang kedua, kalau misalkan apa namanya, apa berita yang Anda baca ini belum full gitu ya atau tidak menonton kontennya Kang Deddy Mulyadi, silahkan tonton dulu gitu. Cari aja di searching aja gitu, banyak kok. Apa banyak juga kreator TikTok lain yang upload gitu ya supaya videonya cepat tersebar gitu, dan saya yakin udah tersebar di mana-mana gitu video kalian tentang dana hibah pesantren itu bukan diberhentikan ya ganteng gendut, tapi direlokasi yang tadinya berbentuk dana hibah diubah menjadi beasiswa untuk para santri-santrinya gitu. Nah kalau masalah apa gaji-gaji yang kayak gitu saya nggak tahu ya, tapi ya kan ada kejanggalan, masa iya dana hibah muter di dua tempat doang kan gitu, katakan di Demelidik gitu cuma di dua pesantren doang, pesantren yang lain gimana gitu. Makanya apa namanya banyak konten kreator lain ya yang menyebut bahwa pesantren ini jadi tempat cuci apa namanya cuci uang gitu, pesantren dua tersebut. Saya nggak tahu kebenarannya gimana, itu kan hanya narasi-narasi dari beberapa orang di TikTok gitu ya atau di media sosial. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi sebagai penyelamat rakyat, terutama rakyat kota Cirebon, terkait dengan pajak bumi bangunan yang 1000%. Semalam langsung Kang Deddy temui Bapak Wali Kota Cirebonnya dan berdiskusi dan menghasilkan keputusan bahwa pajak 1000% akan dievaluasi dan akan diturunkan kembali seperti sebelum tahun 2024 atau ketika keputusan dari PJ Wali Kota sebelumnya menerapkan pajak 1000%. Kang Deddy, nggak bosan-bosan atuh berprestasi? Mantap atuh, tulis di kolom komentar dukunganmu buat Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa like postingan ini biar viral Kang Dedinya. Jangan lupa share juga video ini supaya Kang Deddy makin terkenal ke seluruh dunia. Dan jangan lupa follow akun ini biar suara kelas bawah boleh naik ke atas. Salam. Iya, Anda dimulai di apa sudah saya bilang di video kemarin patut diapresiasi dengan apa namanya penyelamatan gitu ya sebagai pahlawan untuk kota Cirebon. Andai katakan Deddy Mulyadi tidak turun untuk menangani masalah pajak 1000% ini, ya rakyat Cirebon pasti akan melakukan demo yang sama, bahkan lebih parah seperti kemarin yang terjadi di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Pati itu di Jawa Tengah ya guys ya. Saya nggak tahu Pati di mana. Intinya Bupati Pati ya itu Bapak Sudewo gitu kan yang di demo rakyatnya karena menaikkan pajak sebesar 250%. Sedangkan ini 1000% gitu kan lebih parah kan. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi ini secara tidak langsung menyelamatkan rakyat gitu kan yang menjerit gitu karena kenaikan pajak, dan menyelamatkan juga Bupati Cirebon gitu atau Wali Kota Cirebon gitu yang apa namanya semena-mena membuat kebijakan, membuat keputusan yaitu menaikkan pajak bumi bangunan PBB sebesar 1000%. Dan tidak berhenti di situ, Kang Deddy Mulyadi juga membebaskan gitu ya, memerdekakan bagi mereka yang memiliki tunggakan PBB dari tahun 94 sampai 2024. Wah, itu apa sangat ringan gitu ya. Maksudnya apa beban masyarakat yang memiliki tunggakan apa pajak PBB ini diringankan. Jadi bukan hanya apa namanya menghilangkan pajak PBB 1000%, tapi juga KDM menghilangkan gitu ya. Tunggakan pajakan dari tahun 94 sampai 2024. Wah, itu sangat apa namanya sangat patut diapresiasi gitu ya karena Deddy Mulyadi menyelamatkan rakyat Cirebon ya.
pemimpin seperti ini yang kita butuhkan guys gitu ya, menyelamatkan rakyatnya gitu dari kebijakan-kebijakan nyeleneh yang tidak tidak memikirkan rakyat. Yang efisien, pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sedang memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Itulah kebijakan yang saya ambil. Maka saya berkomitmen selama jadi gubernur ini sudah 7 bulan. Saya pergi paling jauh hanya ke Jakarta. Saya tidak mau loncat ke daerah lain yang efisien. Nah, ini nih pemimpin yang yang sangat peduli atas kewajibannya gitu ya. Kang Deddy Mulyadi, beliau ini sangat mengerti bahwa beliau ini gubernur provinsi Jawa Barat, dan beliau tidak ingin meninggalkan Jawa Barat karena banyak masyarakat yang harus dibenahi gitu kan, banyak hal-hal yang harus dibangun, ada banyak hal-hal yang harus dibetulkan gitu kan di Jawa Barat ini gitu. Menyelesaikan masalah masyarakat, tiap masalahnya yang ada gitu ya. Jadi ya salut lah untuk Kang Deddy Mulyadi. Tulis di kolom komentar kalian ya dukungan untuk KDM. Dan kalau ada yang nggak dukung KDM, tulis aja alasannya kenapa. Kayak misalkan saya tidak suka KDM karena KDM seperti ini seperti itu. Selagi dalam bentuk kritik, bukan menyerang personal, apalagi menjelek-jelekan dan membangun narasi yang menimbulkan kontroversi gitu. Jadi silakan saja kalian berkomentar gitu ya tentang Kang Deddy Mulyadi. Berikan dukungan kalian di video ini gitu kan, di komentar video ini. Jangan lupa di share juga supaya orang-orang yang menonton video ini sadar gitu bahwa, bukan sadar ya, tepatnya lebih tahu gitu dengan Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa, pemimpin seperti apa. Dan inilah dia pemimpin kita yang kita impi-impikan sejak lamanya gitu ya. Kita selalu menginginkan pemimpin yang adil, jujur, baik, bertanggung jawab seperti KDM. Dan di tahun 2025 keajaiban datang. Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur provinsi Jawa Barat, dan sangat merevolusi Jawa Barat menjadi lebih baik. Dan saya yakin Indonesia emas berawal dari Jawa Barat. Saya kok dejavu ya melihat ini. Lu dejavu kenapa? Katanya lu pengen ngeritik yang substantif. Ini justru gue ngeliat lu tuh kayak emak-emak komplek yang iri banget ngeliat tetangganya beli kulkas baru, ya. Emangnya kenapa kalau misalnya gaya kepemimpinan Pak Jokowi dan Deddy Mulyadi itu mirip-mirip? Lu nggak suka ngeliat pemimpin itu turun langsung ke rakyatnya? Justru di situ harus tahu, lu harus bangga dong ada pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang transformasional, ya. Yang mana kepemimpinan dengan gaya transformasional ini dia itu menginspirasi orang banyak, yang dia mendengarkan aspirasi rakyat dengan cara menjemput langsung ke rakyat. Dan setelah dia jalan langsung ke rakyat, dia langsung membentuk atau membuat kebijakan jangka panjang. Nah itulah gunanya kadangkala pemimpin itu memang harus turun ke bawah. Kalau lu bilangnya cuma sekedar pencitraan dan pencitraan, itu justru saya melihat bahwasanya Anda ini sisa-sisa feodalisme di zaman dahulu. Anda yang terlalu anti terhadap pemimpin yang berbaur dengan masyarakat. Kalau lu ngelihat ada pemimpin yang turun ke lapangan menemui rakyatnya, selama dia tidak melakukan blunder politik atau melakukan populisme
performatif ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia turun ke rakyat, tapi dia tidak memberikan solusi kepada rakyatnya, ya itu baru lu bisa kritik. Tapi kan selama mereka turun selalu dapat dong kebijakan jangka panjangnya gitu. Jadi lu harus pelajari tentang gaya kepemimpinan, lu harus tahu tentang blunder politik, lu juga harus tahu popularisme performatif ya, biar nggak terlalu berisik. Betul sekali. Jadi itulah gunanya belajar. Itulah gunanya bersekolah dan itulah gunanya tidak malas membaca. Setidaknya kalau kita tidak mengerti tentang apa yang Mbak ini sebutkan, kita bisa membaca gitu dengan apa namanya? Membuang sifat malas membaca gitu. Buka berita, lihat apa namanya? Beberapa dokumen dari media-media gitu kan, dan jangan hanya melihat satu media gitu. Misalkan kalian membuka Metro apa namanya? Media Metro misalkan ya, atau Media Tempo. Di Media Tempo menyebutkan seperti ini, diulik lagi, di research lagi, dicari lagi data yang lain apakah betul gitu kan. Jika sudah ada 3, 4 atau sampai 5 media yang menyebutkan hal yang sama gitu kan, nah itu apa sudah ada tanda-tanda bahwa apa kebenarannya itu benar adanya gitu ya, apa yang diberitakan media tersebut. Tapi ya jangan semena-mena langsung ngejudge gitu. Intinya kalau mau mengkritik apa, ketahuilah dulu permasalahannya apa gitu kan, apa yang ingin dikritik, dan jangan lupa selipkan solusi dalam kritik, karena yang namanya mengkritik itu bukan hanya sekedar apa namanya mengkritik kebijakan, tapi memberikan solusinya juga gitu, supaya bisa dipertimbangkan kepada orang yang dituju gitu ya, kepada pemimpin yang dituju, pemimpin yang dikritik gitu guys. Jadi pentingnya kita untuk mencari berita, data yang fakta, yang realita gitu kan, yang apa namanya yang valid gitu kan, yang benar adanya gitu ya, tidak apa namanya berita-berita dari media bodong, media yang apa menyebarkan hoax atau hanya apa namanya ingin membuat narasi kontroversial terhadap pemimpin apa tersebut atau salah satu pemimpin. Nah, ya intinya pesan yang kita ambil dari video ini ya, kata saya mah, andai kata kalian malas untuk mempelajari apa yang Mbak ini sebutkan gitu ya, teori-teori yang Mbak ini sebutkan, ya minimal jangan malas baca gitu ya, baca berita gitu ya. Dan bukan hanya satu berita, baca banyak berita dan apa, lihat data-datanya apakah betul atau tidak gitu. Jadi ya jangan semena-mena untuk mengkritik. Dan satu lagi, kalau mengkritik kasih solusi, selipkan solusi di dalam kritik tersebut. Ya, itulah gitu ya. Pentingnya tidak malas membaca. Kan banyak konten kreator tuh. Publik itu menjadi terpartisipasikan dalam sebuah konsep gagasan yang saya usung, memiliki multiplayer efek media. Kan publiknya jadi tahu semua. Kenapa? Karena mereka yang berpartisipasi. Nah, ketika mereka berpartisipasi, mereka juga dapat kesukaan kan, like-nya banyak. Asa bahwa ini pembangunan tuh terjadi, ternyata yang diucapkan itu ada di lapangannya. Ini nih yang sering dituduhin para pembenci KDM ke kita, dituduh buzzer. Padahal dibayar kagak kita. Kadang saya tuh bingung ya. Apa sih yang dipikirin para pejuang demokrasi ini? Para pembenci KDM ini? Apakah di mata mereka demokrasi itu hanya untuk yang kontra, untuk yang oposisi pada pemerintah? Kan nggak kayak gitu konsepnya. Terus nih kalau misalnya ya kita di posisi oposisi, misalnya ya pihak kita nih pihak yang kalah, terus kita kontra sama mereka, apakah mereka yang pro itu yang lebih membela demokrasi? Apa gimana sih? Gimana sih konsepnya? Sudahlah bro, akui saja. Pendukung KDM itu banyak. Banyak yang pro-nya daripada yang kontranya. Oke lah kalau dari pihak kalian itu ada yang berkata fanatisme buta. Sekarang dibalik deh. Emang dari kalian gak ada yang fanatisme buta apa? Beda level bos. Kita ini yang berpikir pasti juga melakukan autokritik lah. Sudahlah boy, akui saja. Sekarang KDM suaranya, elektabilitasnya tuh lagi kuat-kuatnya. Lagian ya, beliau tuh gubernur ngurusin daerah Jawa Barat. Untuk orang-orang Sunda, orang-orang Cirebon, orang-orang Betawi, Jawa Barat boy, Jawa Barat, bukan Jakarta. Apa jangan-jangan politik nasional sudah ke Jawa Barat? Iya, ini sindiran untuk Eko Widodo sebagai orang Jawa Barat yang terus-menerus mengkritik KDM. Udah saya bilang percuma gitu ya. Saya apa ini ya, tolong kalian tag akunnya si Eko Widodo. Kalau misalkan Eko Widodo punya channel YouTube, tag akunnya di video ini gitu. Saya ingin menyampaikan sesuatu penting.
Gini, percuma kamu keluar-keluar gitu misalkan ya. Kamu keluar-keluar tentang KDM, kamu mengkritik kebijakan KDM. Dan andai kata gitu KDM menanggapi kritikan Anda, lalu apa namanya, menuruti kata Anda, terus KDM membenahi sesuai apa yang Anda katakan gitu ya, wahai Joko Widodo, percuma juga Anda bukan masyarakat Jawa Barat. Sekarang misalkan Anda mengkritik tentang tadi dana hibah di stop, lalu Kang Deddy Mulyadi melihat video Anda, lalu dana hibah itu dilancarkan lagi. Apakah Anda merasakan atau setidaknya Anda melihat gitu? Enggak gitu. Anda itu orang Jakarta, bukan orang Jawa Barat. Jadi Anda berkoar-koar gitu, apa namanya, sok-sokan membela masyarakat Jawa Barat. Anda bukan masyarakat Jawa Barat gitu. Jadi stop lah mengkritik KDM dan apa namanya, menyerang personalitinya gitu ya. Ya secara tidak langsung Anda memang tidak menyerang personalitinya jika diteliti dalam video Anda. Cuman apa namanya, seakan-akan Anda itu ingin menyerang personalnya tapi main aman gitu, kayak apa, memirip-miripkan KDM sama Firaun kemarin gitu kan. Anda memang tidak nyebut KDM itu seperti Firaun, tapi kan Anda menyamai-nyamai, yaitu membandingkan KDM dengan Firaun, kan itu sama aja gitu kan, nyamai-nyamain KDM sama Firaun gitu. Ya udahlah, stop lah wahai Eko Widodo gitu ya. Gimana ya, saya kesel gitu dengerin suara kamu gitu ya, saya males gitu dengerin suara kamu. Nah, soalnya kamu itu mewakili masyarakat Jawa Barat, aing ya, jelema Sunda gitu ya. Sebagai jalmi gitu ya, jalmi Jawa Barat, jalmi Sunda, getih aing getih Sunda gitu. Dan narimakeun suara aing diwakilkeun ku maneh, da maneh lain jelema Sunda, lain orang Jawa Barat sia teh. Wah ya ke Widodo gitu ya. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk ke rumah sakit, BPJS perorangannya mati, tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan. Berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara
yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari kebahagiaan kita karena negara yang kita cintai ini. Kita mencintai negara, bukan pemimpin-pemimpin yang bersalah gitu ya. Kita mencintai negara ini gitu kan. Dan negara ini sedang berulang tahun atas kemerdekaannya, kebebasannya dalam menjadi negara yang seutuhnya tidak dijajah oleh negara manapun. Dan dalam kesempatan kali ini gitu ya, di tanggal 17 Agustus 2025, tepatnya HUT ke-80 Republik Indonesia, kita sama-sama mengheningkan cipta untuk para penjuang di zaman dahulu, penjuang yang terdahulu memerdekakan negara kita dari para penjajah, dari negara-negara lain yang ingin merebut kekuasaannya, dari para negara-negara yang ingin merenggut gitu ya negara kita seutuhnya. Dan sekarang negara kita sudah merdeka, dan ini hari ke-80, dan hari ini tepat ke-80 kemerdekaan negara kita gitu. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah pidato dari seorang KDM. Beliau mengucapkan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat, dan khususnya kepada pemimpin gitu ya. Kepada para pemimpin. Pidatonya lantang tanpa teks, Bapak Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang saya banggakan sebagai masyarakat Jawa Barat. Saya ingin berterima kasih dan bersyukur gitu telah diberikan pemimpin yang sangat bertanggung jawab tentang kewajibannya gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat selamat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia gitu ya. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. Selamanya kita cinta Indonesia. Namun jangan pernah mencintai pemimpin yang selalu menyesatkan rakyatnya. Kita mencintai negara ini, bukan mencintai pemimpinnya. Maka dari itu, pemimpin seperti KDM ini patut dicintai karena Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kewajibannya dan melaksanakan titipan dari para leluhur sebelumnya. Melaksanakannya dengan baik, mengusahakannya, dan rela berkorban. Apapun itu, beliau tidak pernah menghitung berapa uang yang telah dikeluarkan untuk membenahi negara kita yang kita cintai ini. Maka, mari kita sama-sama dukung KDM menjadi presiden di periode selanjutnya. Saya yakin di tangan KDM, Indonesia seutuhnya merdeka. Bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari bangsa sendiri yang telah merenggut apa yang menjadi hak masyarakat. Ya singkatnya, merdeka dari para koruptor gitu. Ya, saya Reno Reaction pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga.
Komen aja pendapat kalian seperti apa dari video-video yang sudah saya rangkum gitu kan, yang sudah saya kumpulkan menjadi satu dan saya perlihatkan di layar Anda masing-masing gitu. Saya Reno Reaction, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.